virus Oke. Mana Yosi? sama kawan-kawan. Japri, Diskusi sambil koyo-koyo. Udah, Kak Ulil jadi host lagi tuh, Kak Ulil. Ya, kenapa? Japri. Balik lagi ke aku. Iya, Kak Ulil host. Bentar. Ini Bang Ricarta masuk. Kalau nggak pakai itu nggak berbentuk dia. Ini Kak Oji, dari udah lama kali nggak jumpa kita Kak Oji ya. Iya ya, siapa itu? Hardi. Dulu Kak Oji ini kerjanya ke ini aja, ke musola ya kan. Rajin kali dulu ke musola, ingat awak. Oh enggak. Awak aja baru tobat. Mana ada Kak Oji ke musela? Dia aja ke kantin. Dari bilang baru tobat. Ke kantin beli bonbon 10 bayarnya 3. Bonbon apa itu? Bonbon kelapa ya? Betul berarti. Ya, Betul. enggak lah, kok yang dilayarin. Enggak, ini aja. Yang dilayarinnya aja. Bang HP, kita ada tamu jauh nih. Bang Dalmer. Bang Dalmer ada tuh. Anak kampung baru dia katanya. Wih. Halo Bang Dalmer. Halo. Mana nih? Bang Jos, nggak ada scanmu yang beda. Masa Bojes ketu? Ya udah nggak usah pertama kan dia kan. Ya kan. Tahu walaupun aku dengan Sekali. kalau panggil nama. Mukti lagi di pantai ya Mukti. Pantai pijat. Hai Bang Kiki, Bang. Pijat. Oke, jawab ya. Kalau mau EPS. Mak Yos. Manggil apa? Mak Yos Ini mana? si Rudi. Oh, lama kali. Ya kan kok cepet Apa lah, sih weh. lama? Cepet lah we. Tunggu Nggak lah sabar. we, biar agak rame sih. Biar rame. Makin malam makin rame akan mabuk lah kita. Jangan Ya. tuh. Jangan mabuk lah. Mana Siapa yang ngantuk? Ngantuk. Halo Bang Sani. Halo. Wih, Mak Jang, siapa ganteng masuk Dio. ini ya. Terakhir cakep-cakep. Abang Gondrong. Oh, ikat rambut ya. Ngeri kalian ya, anak fisik 2. Eh, 1, 2, 3. kami bukan kaleng-kaleng ya. Berapa orang kalian anak fisik 2 sini? Kami ada 4 orang kami anak fisik 1. Ini apa ini? Itu pembicaranya anak fisik 2 ya. Ada Bang Sani. Ada Rudi. Hai Rudi. Halo. Enggak nampak. Lia, ajalah Mak Yos. Mak Yos lah di ping. Oi Lia, mana sih Lia? Oh gitu. Ngeri gitu ya. Iya, ini mau ku apain dia? Mau ku japri. Siapa? Mak Yos kan? Iya, yang lain juga, si Maya. Mana kita ini? Yo. Iya, ada Dalmer tuh, Dalmer. Meng. Ameng. Wes, ada Menteri Keuangan. Siapa? Bang Adit. Mana Selamat Bang tahun Bang Adi. Selamat ulang tahun Bang Adit, selamat ulang tahun. Belum connect. Belum connect. Oh, ini dia udah masuk dia. Ya. Bang Adit. Ini nak. Iya. Menteri Keuangan kita ya, Bang Adit ya? Ya. Bang Adit. Enak. Selamat ulang tahun Bang Adit. Jalur apa nih Bang? Happy birthday. Adit. Rudi. Udah Bang Sani. Ada si Pipin. Apa? Tidur, Pin. Baru Kok tidur ya?
Malu lah kita sama pintu jam segini tidur. Ya, kata Mak Yos, iya woi. Mas Bro, kamu ulang tahun. Makasih. Menteri Halo, Keuangan. Selamat ulang tahun, Bang Selamat Adit. ulang tahun. Agak Bang silau ya, Mas Adit. Bro. Selamat ulang tahun Bang Adit. Masih Main digantung, kali Bang ya. Adit Masih Bang Cus digantung, sama Bang Adit. sama Siapa Ketu ini? join ya. Mas Bro, kapan jadi pembicara? Iya, Mas Bro lah nih, Mak Yos join deh. Bang Adit. Oh, jadi gini. Ngeri Bancos ya, Bancos. Ngeri ya. Masuk Mak Yos. Bang Cos, gak bisa kok ganti background itu. Masa wajah Second ketujuh. Mas sama ya, yuk. Background itu loh Bang Cos. Komplain aku. Sampai dikomplain ya kan. Ngeri Udah, aja. weh. Bang Jos. Udah mulai, weh? Belum? Belum. Kan Belum, nunggu Mak Ibu Yos. Negara. Tunggu Mak Yos Siapa kita. Ibu Negara? Mak Yos. Negara api. Ayo, Pak. Negara api. Negara api lah, Wak. Oh, sorry. Wak. Ada Wak ini nih, Wak Dalmer. Nih, Wak. Enggak lah, ini tema 5. Wak. SMP. Wak Yos. Mana? Ada Wak Dalmer itu. Dalmer Mana, kau Meng? apa dulu? Bio. Mak Yos, Meng. mana kaos Ameng. codingnya? Meng. Oh iya. Aku Mana si Meng? Nggak nampak. aku ngantar kemana Tipis ya? jadinya kaosnya? Ayo. Antar, aku ambil ya Mak Yos ke coding lab. Hah? Ini ada foto, tapi ini yang hidup. Iya, Itu orang Pak. dewasa. Kau pakai masker, Bro. Benar, Bro. Halo Kak Rumondang. Bang Kardo. Halo, malam semua. Malam. Malam semua. Selamat malam. Kita mulai ya. Oke, dilanjut. Oke. Dek lah. Selamat malam teman-teman. Malam. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita hari ini, Kombur IK 594. Kita hari ini akan berbincang membahas tentang kesehatan mulut dan gigi di masa pandemi yang akan dibawakan oleh teman kita, Dr. Gigi Fauzia Ismili. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit tentang riwayat hidupnya Kak Oji ya. Masih hidup deh ya. Masih lah, ya Allah. Kerja ya kan? Iya, kayak ngelamar kerja. Jadi Kak Oji ini lahirnya tanggal 9 November tahun 1975 di Medan. Benar ya, Kak, ya? 1957 dia, 1957. Nggak boleh dipotong ya, saya lagi Siap, bicara. siap. Matikan aja. Kemudian Kak Oji tamat sama dengan kita semua ya, tahun 94 dari SMA Negeri 5 Medan, melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dan tamat tahun 2000. Sama kita ya, sarjana milenium. Kemudian saat ini Kak Oji bekerja sebagai ASN di Deli Tua ya Kak ya? Iya. Dan buka praktek sendiri di, bentar ya Kak, awal nggak hafal. Kasian kali kakak itu sendirian. Itu aja. Di Komplek Deli Garden Blok A nomor 6. Jadi kalau teman-teman ada yang mau periksa gigi atau mau membersihkan giginya atau misalnya mau nambal gigi atau mau pasang gigi Gratis. palsu, Gratis. ya enggak lah, enggak. Oh. Pasti harga temen. Ngarang. Oke. Iya, betul. Nah, terus hari ini kita ada door prize-nya ya. Door prize-nya itu sebenarnya lebih cocok ke baby atau kids sih. Door prize-nya itu dari produk Momami. Kayak gini. Jadi lebih cocok sama yang punya baby atau kids. Ini adalah tisu basah untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Oh, cocok itu Celia itu. Iya, Cilia lah kayaknya. Atau ketu. Bang Cos. Bang Cos sama Bang Kardo. Hebat. Jadi untuk selanjutnya kita di minggu depan pun akan selalu ada door prize yang mungkin bervariasi ya, tergantung dari sponsornya siapa gitu. Oke. Silakan Kak Oji bisa dimulai
mungkin semua teman-teman saya mute dulu mikrofonnya. Nanti ketika Kak Oji udah selesai presentasi, boleh ada tanya jawab atau sharing-sharing. Silakan Kak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman. Ini siapa aja nih? Ruding, Mukti, Selamat malam Aditya, Bang Pipin, Dalmer. Mana nih wajahnya nih? Di absen ya, ngeri kan? Yosi, Rikarta, Tevi. Tevi mana di Dina? Ada Martua juga ya itu ya? Hai Martua. Judulnya tadi awak pun dah. Kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID ya. Gini ya teman-teman, di sini saya pun ya sudah nggak ada lagi membaca-baca. Tapi tadi saya kumpulkan data-datanya sikit-sikit, mana tahu untuk kita berdiskusi ya teman-teman. Teman-teman awak semuanya. Masa yang dihadapi pada saat COVID ini, satu, itu udah saya lihat kopean dulu ya, itu terbatasnya fasilitas kesehatan. Misalnya tuh ya, dokter gigi pada nggak praktek. Terus klinik pun, misalnya klinik BPJS itu, dia cuma premedikasi aja gitu, tidak ada perawatan. Jadi susah itunya, itu perawatannya itu yang susah. Jadi kalau untuk menghadapinya itu, tadi sudah saya ada lihat. Jangan ketawa-ketawa lah, nak. Mana tadi bacaannya? Ini ada wacana, yaitu cara menjaga kesehatan gigi mulut di masa pandemi. Satu, yaitu teman-teman semua, hindari penumpukan plak. Plak itu adalah makanan, sisa-sisa kita makan yang plak, yaitu dengan cara kita yang menyikat gigi dengan benar. Dan satu lagi, pada saat pandemi begini, kita kan memakai masker, tetapi masker itu tidak selamanya sempurna. Jadi kuman-kuman itu pasti juga masuk atau virus masuk ke dalam mulut. Sementara di mulut itu kita tidak ada pertahanan, di mana enzim-enzim saliva itu pun dia tidak bisa membunuh kuman. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya ketahanan di mulut itu, kekuatan mulut dari luar, dari bantuan dari luar, seperti sikat gigi, bahan-bahan untuk cuci mulut, kumur-kumur. Jadi mulut itu nggak punya pertahanan dia. Jadi kita perlukan penyikatan gigi, kumur-kumur, makanan yang tidak boleh terlalu manis. Sehingga kalau kita menyepelekan mulut, itu jadi imun kita tuh rendah dia. Jadi gampang dia giginya bengkak, imun pun daya tahan tubuh tadi kekebalan namanya imun, itu dia rendah.
Misalnya kita sakit gigi, kan badan meriang, itu namanya imun kita rendah. Kalau kita juga menambah kekuatan kesehatan mulut kita, daya tahan kita pun gigi itu ya, kita tadi memperkuat di mulut kita itu apa? Satu, kebersihannya. Kedua, kebersihannya itu bagaimana? Kita menyikat gigi dengan teratur. Pertama ya, kebersihan mulut. Karena kan dia ujung tombak juga. Walaupun kita menggunakan masker, kan tetap banyak kumannya. Satu, dengan sikat gigi yang benar. Nah, sikat gigi yang benar itu anjurkan tuh WHO 2 kali sehari. Satu, sikat gigi yang benar. Kemudian 2 kali sehari. Satu, sikat gigi kita mesti bagus. Sikat yang kita pakai itu boleh terlalu keras. Untuk seusia kita ini tidak boleh lagi pakai yang hard, pakai yang keras. Harus pakai yang soft atau extra soft lagi. Tidak boleh yang terlalu kuat, sikatnya yang benar itu tidak boleh terlalu kuat. Nak, ambilkanlah tas mama, nak. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini kan berarti kita itu kan tidak seperti biasa. Ada virus yang sangat kecil, yang ukurannya sementara ludah kita itu tidak punya kekuatan untuk membunuhnya. Jadi yang diperlukan itu adalah yang seperti saya bilang tadi, satu, penyikatan gigi yang benar. Untuk apa? Supaya plak itu adalah makanan sisa yang menempel di gigi keluar dengan sempurna. Terus penyikatan yang benar. Kemudian ini ada kopean lagi. Sikat gigi yang benar itu bagaimana? 2 kali sehari. Setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kemudian teman-teman informasikan, terus kemudian sikat giginya harus bagus. Kalau sekali sikat gigi diganti, sekarang bolehlah kita ganti 1 bulan sekali. Kemudian setelah sikat gigi yang sempurna, caranya pun harus benar. Ini ya teman-teman. Dia permukaannya banyak tuh. Nah, di depan, belakang, sela-sela gigi nih. Jadi sikat gigi yang benar itu teman-teman harus mencakup semua gigi. Semuanya, ini depan dulu, bulat-bulat boleh, kita rambas sedikit pelan-pelan boleh, nggak boleh terlalu kencang-kencang gini. Kayak marah, tidak boleh. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan semua di dalamnya ini, di dalam harus disikat semua. Itulah gunanya penyikatan gigi. Semuanya harus disikat. Ditarik keluar kotoran-kotorannya. Boleh sikat gigi, menjaga kebersihan mulut, sikat gigi yang benar. Yang kedua, sikatnya harus diganti sering, sebulan sekali. Ketiga, cara penyikatan gigi harus benar. Biasanya 3 menit. 3 menit itu pakai cermin.
Nah, jadi harus apa? Harus bersih semua. Kenapa? Karena gusi kita sehat, gigi kita bersih, bakterinya kan berkurang. Otomatis imun kita semakin tinggi. Kalau di sini sudah banyak bakteri, bakterinya tuh bahaya-bahaya. Untuk saluran nafas juga ada di mulut yang kotor. Jadi sikatnya pun harus diganti, penyikatannya 2 kali sehari atau boleh ditambah 3 kali sehari selama 3 menit. Jangan terlalu cepat 3 menit. Terus dengan pasta yang ya semua pasta mengandung fluoride, tapi sebaiknya pasta gigi itu juga harus mengandung deterjen. Untuk masa pandemi ya, misalnya enzim, dia itu tidak mengandung deterjen. Tapi kalau yang lain selebihnya itu mengandung semuanya. Karena deterjen itu gunanya untuk membasmi cangkang virus. Misalnya virusnya ada masuk. Ini seperti ini ya teman-teman. Virusnya itu kan bentuknya seperti ada sepatu-sepatunya. Seperti ada sepatu-sepatu. Ini ya teman-teman, itu virusnya ya. Seperti ada sepatu-sepatu. Dengan kita pakai deterjen selama 20 detik aja atau 40 detik, pecah dia. Sepatu-sepatu virusnya itu akan pecah dan virusnya pun pecah. Jadi sikat gigi jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat sehingga kalau ada virus masuk, sepatunya itu akan pecah, itulah dia proteinnya pecah dan virusnya pun akan mati. Ya, begitu teman-teman. Betul, 2 kali sehari, 3 menit. Sikatnya harus bagus, tidak boleh kembang. Sikat ini sebaiknya kita kasih tutup. Kalau tidak ada tutupnya, sebaiknya kita rendam namanya dengan, ini di toko bahan kimia banyak ya teman-teman, H2O2 3% atau 2%. Hidrogen peroksida ini teman-teman, H2O2, nggak ada apa ya, H2O2 3% atau 2% banyak di toko kimia. Boleh kita rendamkan sikat kita di situ biar bersih. Ini selama pandemi aja ya. Tidak untuk yang misalnya pandeminya udah hilang, kita nggak perlu terlalu repot. Ini memang harus repot sedikit. Atau kita rendamkan betadin 5 menit atau 10 menit. Udah itu aja. Kemudian cara sikat gigi, hindari penumpukan plak. Terus kita menggunakan benang gigi. Itu semuanya untuk kebersihan mulut saja. Terus kumur-kumur. Pertama tadi membersihkan ya, mulut itu kan sarana masuk semua, bakteri, parasit, jamur, semua masuk dari mulut. Misalnya kita makan kurang bersih, itu bakteri masuk, jadi kita harus double pertahanannya di mulut ini. Kemudian mempergunakan benang gigi. Kalau ada benang gigi, ya sebaiknya pakai benang gigi. Ini ada contoh benang gigi. Bisa didapatkan di dokter gigi pribadi kita juga boleh. Terus kumur-kumur. Yang paling bagus itu adalah kumur-kumur sudah disimpulkan. Yang paling bagus pada masa pandemi ini adalah hidrogen peroksida 3%, 2%.
Satu lagi adalah povidone iodin yang sering kita kenal itu dengan betadine. Betadine gargle. Tapi itu opsional aja teman-teman. Betadine gargle itu opsional aja. Ini kami dari dokter gigi, Persatuan Dokter Gigi ya. Nggak ada pula spidol. Dia H2O2, yaitu hidrogen peroxide dan povidone. Povidone iodin itu betadine. Betadine gargle. Udah teman-teman, apalagi ya yang untuk menambah daya tahan tubuh tadi. Tidak boleh ada plak, pakai masker, tetap pakai masker. Masker itu global ya. Terus konsultasi ke dokter gigi. Kalau kita mengalami sakit gigi tiba-tiba, kita wajib ke dokter gigi. Wajib ke dokter gigi atau ketika kita tidak bisa menahan rasa sakit, memang kita tetap wajib ke dokter gigi. Jangan kita tahan, tetap harus ke dokter gigi. Tapi pertanyaan, amankah periksa gigi di tengah pandemi? Pertama, kalau kita ke dokter gigi, ke dokter gigi itu adalah suatu yang paling rentan. Karena kita akan bersentuhan langsung dengan dokter giginya, sementara kita juga tidak mengetahui apakah dokter gigi itu dia apakah OTG atau dia memiliki gejala tapi dia tidak ada ciri-ciri dia sakit demam atau dia batuk atau napas sesak, kan kita nggak tahu. Jadi satu yang perlu diperhatikan kalau ke dokter gigi, kita itu harus lihat dokter gigi harus memakai APD. Kemudian praktek dokter gigi itu harus memiliki sterilisasi yang lengkap. Sterilisasinya itu sterilisasi ruangan yang lengkap. Kemudian kita sebelum masuk ke prakteknya, kita itu diperiksa suhu tubuh kita. Satu, dokter gigi harus memakai APD. Kemudian praktek dokter gigi harus sterilisasi lengkap. Terus ruang tunggu yang menjaga jarak. Tidak boleh rapat-rapat di ruang tunggunya. Pilih yang seperti itu. Terus diperiksa suhu, cuci tangan. Dan dokter gigi itu menyediakan wastafel untuk cuci tangan dan menyediakan hand sanitizer. Terus harus memakai masker. Kalau tiba-tiba sakit, memang wajib ke dokter gigi kalau tidak bisa ditahan. Terus kalau ngilu-ngilu, kalau gigi cuma ngilu, kita kurangi manis-manis dan panas serta dingin. Kemudian kalau kita terlalu sakit tapi belum bisa ke dokter atau dokter giginya tidak ada yang buka atau jauh, kumur-kumur air garam, dicoba kumur-kumur air garam. Caranya, misalnya air itu setengah, garamnya kalau airnya setengah ini, garamnya itu, ini air hangat ya, garamnya itu 1 sendok aja, 1 sendok teh. Nah, kita aduk, kemudian coba dikumur-kumur sampai habis. Kemudian kalau gigi yang terlalu berlubang, terlalu besar, bisa kita pakaikan Speed ini, membersihkannya, kita potong dulu ininya, kita potong jarumnya, diambil air, ini airnya, disemprotkan ke gigi yang berlubang, sangat berlubang. Jadi ini bisa diambil air garam atau air betadine.
Nah, itu untuk kita sendiri di rumah. Kalau kita tiba-tiba kita sakit atau ada anak kita yang giginya bolong, sakit belum bisa ke dokter gigi karena keadaan pandemi, kita bisa melakukan hal-hal yang emergensi sendiri. Jadi satu lagi, kayaknya saya teman-teman, itu aja. Tidak terlalu banyak yang saya bisa kumpulkan. Materinya sudah selesai, teman-teman. Ini saya kembalikan kepada moderator lagi. Ya, Kak Oji, terima kasih atas sharingnya. Jadi saya summary dulu ya, summary. Jadi tadi kita punya masalah nih selama pandemi COVID. Masalahnya adalah yang pertama, udah pasti kita takut kan ke dokter gigi. Dan yang kedua, praktek dokter gigi itu banyak yang tutup. Banyak yang tutup, apakah itu praktek dokter gigi pribadi ataupun mungkin yang di kelompok gitu. Jadi kayak klinik gigi gitu. Nah, sementara kita itu sering makan makanan yang manis-manis atau makanan-makanan yang bisa menimbulkan banyak plak dan kuman di gigi kita. Terus gimana sih caranya selama pandemi ini untuk kita mengatasi supaya tidak terjadi masalah pada gigi kita? Karena kan biasanya kita rutin nih cek ke dokter gigi 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, selama pandemi ini cara kita untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama udah pasti kita harus sering-sering ganti sikat gigi yang biasanya 2 bulan sekali jadinya sebulan sekali. Kemudian yang kedua, sikat gigi itu 2 kali sehari, sesudah makan ya biasanya atau sebelum tidur. Yang ketiga, sikat giginya harus benar. Cara sikat gigi yang benar seperti apa? Tadi Kak Oji udah kasih lihat ke kita, cara sikat gigi itu adalah sikat giginya jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu keras, atau jangan terlalu cepat. Karena di dalam pasta gigi itu ada zat namanya deterjen yang dapat menghilangkan virus ya. Tadi kan udah dikasih gambarnya tuh. Jadi deterjen ini mengikat protein pada permukaan virus. Sehingga virusnya ini dibawa oleh deterjen tadi. Gitu. Nah, kemudian tadi sikat giginya harus yang seperti apa? Sikat giginya harus yang memang sudah direkomendasikan untuk sikat gigi yang baik. Jadi nggak boleh yang kembang ya, harus sikat giginya, makanya harus sering diganti gitu. Kemudian selain itu, dianjurkan untuk memakai benang gigi supaya lebih bersih ya di sela-sela giginya. Dan kumur-kumur dengan hidrogen peroksida atau larutan povidon iodin. Terus Kak Oji tadi menyarankan agar sikat gigi kita itu ditutup atau sikat giginya itu kalau nggak mau ditutup direndam pakai larutan hidrogen peroksida 3% atau 2% atau larutan iodin tadi sama. Nah, dan ini biasanya dilakukan dianjurkan untuk dilakukan selama pandemi ini aja. Tapi kalau selanjutnya setelah pandemi dilakukan kan nggak apa-apa juga ya Kak Oji. Mungkin biar lebih steril aja gitu ya. Kemudian ada tadi sharing tentang kalau misalnya dokter gigi itu ada yang buka, apakah kita aman untuk konsultasi ke dokter gigi? Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita berangkat ke dokter gigi, kita harus memastikan bahwa dokter gigi tersebut memiliki sterilisasi yang lengkap, baik itu di ruangan tunggu atau di ruangan prakteknya. Kemudian dia memakai APD yang lengkap, gitu. Dan sebelum kita masuk ke dalam ruang praktek, dia akan mengecek suhu tubuh kita dan harus memakai masker. Tapi kalau kita memang tidak sanggup pergi ke dokter gigi karena mungkin kita demam atau misalnya kita takut, sementara kita mendapatkan serangan sakit gigi ya, baik itu cuma ngilu aja ataupun giginya bolong. Nah, ada tindakan emergensi yang
bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk yang sakit giginya masih ringan, bisa pakai kumur-kumur air garam. Caranya, kita ambil air hangat setengah gelas, kemudian masukkan garam setengah sendok teh, dan dikumur-kumur sampai habis. Nah, kalau misalnya ada yang giginya bolong, bisa menggunakan squid atau jarum suntik. Jadi caranya yang bagian bolongnya itu kita semprotkan air garam atau air povidon iodin tadi gitu. Itulah kira-kira summary yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Oji. Nah, ini teman-teman, bentar ya, saya unmute dulu semua. Saya unmute. Pertama kita kasih applause dulu ya untuk Kak Oji untuk sharingnya hari ini, karena ini sangat bermanfaat ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh dibuka mikrofonnya untuk dia orang ekonomi, dia nggak paham. Mau nanya. Aku. berantem. Aku. Kak Oji Nanya. Aku gigi weh. atau plak itu sama nggak ya? Terus pembersihan karang gigi itu sebaiknya setahun berapa kali ya? Mungkin itu aja. Siapa yang nanya tadi? Kak Tepi. Oh, Kak Tepi. Aku mau nanya dulu lah. Aku lah, woi. Moderator putuskan dulu siapa nih aku, woi. Gini, Kak Oji gimana? Mau dijawab satu-satu atau dikumpulin? Pertanyaannya. Pak kali kena sama 5. Gini aja. Kita 3 penanya pertama. Tadi Kak ditulis aja, di chat aja kalau nggak pertanyaannya, biar enak. Iya, di chat. Gak enak, Bang. Panjang soalnya mau tanyanya. Oh, kayak mana tadi? Kak Tepi, boleh diulang? Bandel kali Kak Yosi ya. Kak Tepi. SMA 5 deh. Waktu SMA bukannya berani bertanya sama guru, ini sama Kak Oji berani nanya. Waktu SMA tidur, Bang. Nggak apa-apa. Sepandai awak menjawab, awak jawab. Kalau enggak, ini cari di Google ya. Jadi gini, kita kumpulin dulu 3 pertanyaan pertama. Kak Tepi, coba tolong Kak Tepi. Kak Oji ini dulu bangkunya depan awak ya. Perbedaan plak dengan karang gigi itu apa ya? Atau sama gitu kan? Novita ya. Kalau sebaiknya pembersihan. Awak aja ya. Diam dulu, weh. Kak Tepi, weh. Terima kasih. Oke, Kak Yosi. Oke. Kak Oji tadi kan Kak Oji sampaikan sikat gigi itu pakai yang deterjen ya. Soalnya kemarin ke dokter gigi katanya jangan gosok gigi itu jangan pakai yang deterjen. Jadi dia nyaranin jangan rinso ya. Jadi dia nyaranin tuh yang kayak enzim gitu ya kan. Jadi mana yang benar? Kalau lebih dari satu boleh nanyanya, weh. Boleh. Kata-kata Kak Oji itu yang benar. Kata dokter yang lain nggak betul. Terus kan Ji, kalau misalnya nih, tadi kan sehari 2 kali. Sehari 2 kali itu minimal atau maksimal. Kalau misalnya gini, setiap makan kita gosok gigi, nggak apa-apa. Bisa nggak? Boleh nggak gitu? Karena kadang-kadang kalau udah makan daging, kalau misalnya gigi kita bolong, tuh dagingnya nyelip ke situ, dia kan bau gitu. Kalau misalnya kita ada bau, terus ada bolong, dagingnya nyelip ke situ. Jadi karena kalau di kantor kadang-kadang kita masih ngobrol sama orang kan nggak pede kalau bau. Jadi gosok gigi gitu. Memang kemana-mana tuh bawa sikat. Apa nggak masalah nggak kalau misalnya lebih sering sikat gigi gitu. Terus banyak banget pertanyaan, Bang. Biar dia aja lah. Itu jangan banyak kali makan daging, bagi-bagi sama kawan biar nggak sangkut di gigi. Semangat kali. Terus dagingnya yang ketiga ikan asin loh, bukannya daging sapi. Ini mumpung lagi ada dokter gratis, ya, betul. Yang ketiga,
bau mulut itu apakah memang selalu berasal dari gigi atau bisa dari lambung? Karena perasaan tuh kan udah gosok gigi, tapi rasanya kayak masih bau gitu. Apakah memang ada masalah di lambung memang bisa menyebabkan juga bau, atau memang dasar giginya aja udah sikat gigi tetap bau? Nah, gitu kira-kira pertanyaannya. Oke. Ganti giginya. Yang ketiga tadi siapa? Bang RPS ya? Iya, aku naik dulu dong. Oke, siap. Silakan Bang. Oh, banyak banyak nih. Mana? Pertanyaannya Bang. Dia pasti ingat tuh, dia tempat contehan awak dulu tuh SMA. Jangan Pak ya Rudi. Besok kan Bang Sani deh. Aku nanti nggak mau tahu. Satu aja satu. Oh ya. Kan tadi. Halo. Ya, kan tadi silakan. bilang kan. Udah itu aja. Kali nggak belajar. Acil lah. Kan tadi kan dibilang pakai apa kan? Pakai kawat gigi gitu kan? Tali gigi. Benang gigi. Ya. Pakai sikat gigi kawat. Sikat gigi kawat aja. Cara menggunakannya seperti apa, Ji? Cara menggunakannya ya. Iya. Perlu dipraktekkan. Iya. Oke, Kak Oji, ini pertanyaan pertama dari Kak Tevi. Apa perbedaan karang gigi dan plak? Ayo. Silakan Kak. Terus semuanya dijawab kan? Ya. Kalau bisa. Jawablah semua. Kalau enggak nanti ujian. nilainya nggak dapat 100 lah. Pak Skino. Devi yang baik. Oji coba menjawab ya. Kalau biasanya kalau plak gigi itu adalah dia itu proses dari makanan itu yang tersisa di mulut, terus dia lama tidak dibersihkan, jadilah dia plak gigi. Plak gigi itu kalau sama kita itu lebih akrabnya itu disebut tai gigi. Kan tai gigi itu plak gigi. Kemudian ada juga namanya lagi materia alba. Materia alba itu dia tai gigi. Oh iya, kental. Kalau kan sama dengan tai gigi sebenarnya, cuma bahasa kerennya itu dalam bidang kedokteran gigi itu namanya plak. Tapi kalau karang gigi, plak gigi itu kan lembek. Nah, jadi bedanya dengan karang gigi itu, kalau karang gigi dia keras dan sudah susah dibersihkan. Dia lembut, masih lembut, materinya lembut, tidak keras, jadi gampang dibersihkan. Jadi kalau cuma plak, biasanya dengan sikat gigi yang benar dan sering sikat giginya itu jadinya bukan sering ya, sesuai aja dengan aturan, plak itu udah tidak nempel lagi. Tapi kalau karang gigi ya harus dibersihkan dengan mesin pembersih karang gigi. Jadi itulah bedanya antara plak dan karang gigi. Oke. Terus kalau dalam setahun sama dengan pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Kalau pemeriksaan pembersihan karang gigi wajibnya tuh 2 kali setahun. Tapi itu pun kalau dia perokok, kalau perempuan tidak terlalu. Ngejek ya, ngejek. Dia tidak usah terlalu sering, dia setahun sekali aja. Itu ya. Kemudian karang gigi itu ada hubungannya dengan asam basa dari ludah. Jadi kalau ludahnya itu terlalu asam, dia tidak banyak pembentukan karang gigi. Tapi kalau ludahnya itu teori asam basa ya, ludahnya itu basah, dia sering pembentukan karang gigi. Jadi dia harus periksa ke dokter.
Jadi begitulah Kak Devi. Apalagi yang mau ditanyakan? Cukup dulu, terima kasih. Kak Terima Tepi kasih Kak Oji. udah menjawab ya. Oke, yang pertanyaan dari Kak Yosi nih, yang pertama, Ya, tadi baik. kan kata Kak Oji kalau Dia sikat bingung gigi ya. pasta giginya pakai Saya deterjen. Sementara dia dapat info katanya sebaiknya memakai yang mengandung enzim. Mana yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sikat gigi itu sehari 2 kali minimal atau boleh lebih. Kalau misalnya dia setiap kali makan sikat gigi boleh apa enggak. Terus yang ketiga, bau mulut itu apakah berasal dari gigi atau dari lambung? Silakan Kak Oji. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak ada membaca sih deterjennya atau tidak ada deterjennya. Yang saya baca itu sebenarnya adalah memilih pasta gigi yang mengandung fluoride, itu aja. Dari yang berdeterjen atau tidak, dari yang enzim tidak berdeterjen, yang penting ada fluoride-nya. Tapi tadi saya tambahkan sedemikian rupa sehingga kita lebih apa ya, karena informasi yang berkembang kan menurut saya seperti itu cuma asumsi saya aja. Tapi kalau mau memilih yang tidak pakai deterjen juga tidak mengapa. Aku jadi kadang-kadang malu tahu ya. Yang kedua, lebih sering sikat gigi. Tidur makan coklat. Sering sikat gigi sih lebih bagus. Cuma diperhatikan itu kalau sering sikat gigi itu gimana cara sikatnya. Jangan terlalu kuat. Memakai sikat yang lembut. Jangan yang keras lagi, yang keras, yang hard itu tidak dipakai lagi, tidak boleh. Apalagi seumuran kita ini, gusi itu udah berkurang kolagennya, jadi dia gampang rusak. Kalau gusi kita rusak, gigi kita gampang goyang. Kalau kita terlalu kuat menyikat gigi, gusinya menjadi tipu. Yang banyak itu. Terus kalau lebih sering menyikat gigi, baik sih, sangat baik. Satu, plak itu kan tidak ada, dia licin aja dia giginya tuh. Jadi baguslah. Permukaan gigi itu jadi lebih kondusif ya, lebih bagus. Ya, tidak mengapa. Habis makan sikat gigi, asal tidak merasa terganggu dan jadi hobi ya kan? Boleh dilakukan. Apalagi kalau misalnya kita membawa sikat gigi kemana-mana gitu lebih bagus. Kan? Misalnya susu bubuk, buatnya lama. Terus kalau bau mulut yang terakhir adalah tentang bau mulut. Kalau itu pun saya saya taunya bau mulut itu karena kita memakan makanan, misalnya makan pete atau jengkol, pasti bau mulut. Terus banyak yang bolong, itu juga bau mulut. Kemudian pada orang diabetes atau sakit gula, itu ada namanya kekeringan mulut, itu namanya halitosis. Kekeringan mulut itu juga membuat kita bau mulut. Jadi pada orang diabetes, orang sakit gula itu dia mengalami kekeringan mulut sehingga mulutnya menjadi bau. Satu, karena mungkin kita memakan makanan yang tidak enak baunya, seperti bawang, jengkol, terus banyak bolong, baunya itu banyak bolong. Kenapa Novita itu? Nggak bagi-bagi ya minumnya ya.
Yang banyak bolong juga menyebabkan bau. Cuma kalau dari dalam dari perut itu biasanya itu seperti bau aseton. Beda-beda dia, khas baunya itu beda. Kalau dari sakit pinggang, sakit lambung, itu baunya lain dia. Kalau dari mulut itu dia seperti bau Bangke. Dari mulut bau kentut, bau apa itu namanya? Bau kayak gini lah. Budi nih, kalau dari atau organ dalam yang udah kurang baik gitu kerjanya, kurang bagus, itu lain pula. Manifestasinya dari hidung itu lain pula dia, khasnya itu lain pula. Oh gitu ya, beda ya? Beda dia. Jadi kita sebagai dokter gigi itu Oji taunya jengkol, pete itu udah tapi kalau dari perut pun dia lain gitu, baunya khas gitu. Kalau dari gigi-gigi ini udah tahu gimana cara menjelaskannya itu. Bau tai gigi itulah dari gigi, bau tai gigi. Iya. Bau perut lain. Bau jengkol pete. Tapi itulah bau mulut itu memang bukan saja dari gigi, cuma juga bisa dari organ dalam seperti lambung, ginjal. Itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Yosi. Makasih Kak Oji jawabannya. Oke, udah mantap. Puas. Oke. Pertanyaan ketiga dari Bang RPS. Kalau pakai benang gigi caranya gimana? Bang RPS masa nggak tahu sih. Oke, silakan Kak Oji. Serius nggak tahu. Pakai tali tambang aja, jangan pakai benang, pakai tali tambang. Cuma satu macam. Harusnya ada yang lain, tapi lagi kosong. Gitu. Ini seperti gigi ini kan. Kalau ketemu ntar Barere sama ini pasti pada kaget semua deh. Ini dimasukkan ke dalam ini, Bang. Oh, sela-selanya ya, sela-sela gigi. Mulai pasang. Ya. Benang gigi itu memang khusus untuk gigi. Dari depan. Gigi depan. Oh gitu. Dari sini juga bisa. Gini. Oke. Oke Ji, thank you Ji. Itu sekali pakai apa diganti Kak? Bisa disimpan lagi, cuci lagi. 3 tahun sekali ganti boleh. Buset. Putus barang tuh, putus. Kak, kalau pakai benang jahit bisa nggak itu ya? Benang layangan. Ya, boleh Kak Yosi. Ini kan benangnya ini kan sampai putus aja. Masih bisa dipakai. Serius boleh pakai benang jahit? Ya, sekalian jahit bibirnya sekalian dijahit biar nggak dipakai-pakai lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang HP ya. Dental floss itu banyak dijual di apotek juga ada. Dental floss. Ya, banyak. Kak Oji, ini ada pertanyaan dari Bang HP. Yang pertama, kenapa sikat gigi pagi setelah sarapan? Yang kedua, kenapa sikat gigi harus diganti 1 kali sebulan? Kenapa nggak 1 kali setahun? Ya, kalau 1 kali setahun kalau nggak ada duit. Terus untuk Bang HP boleh lah sekali setahun. Ayo, jangan nampak lah susahnya ya kan. Begini Bang HP, kalau kita sikat gigi pagi setelah makan. Oke. Jadi Kak Oji bikin dari sekalian bikin resep dia. Jangan sambil makan ya Bang HP. Apa ya, dari kayak mana ya, nggak bawa ada pula spidol. Dari durasi dari jam makan pagi ke makan siang itu kan 5 jam. Ya, kalau sebelum makan pagi kita sikat kan, kemudian makan sarapan pagi kan plaknya numpuk dong. Kalau setelah makan pagi, setelah kita makan, kan kotorannya dikit-dikit nempel.
Dikit. Kalau sarapan kan nggak terlalu banyak makannya. Nah, itulah gunanya setelah sarapan. Jadi plak-plaknya itu kan lepas. Kalau kita sikat bangun tidur sikat, terus kita sarapan, jadi terbalik dia. Jadi fungsi sikatnya itu nggak ada lagi gunanya. Terus setelah makan siang, kalau kita bawa sikat, kita bawa sikat travel misalnya kan, yang bisa dilipat. Kita boleh sikat juga setelah habis makan siang, lebih bagus. Kemudian, nah itu aja bedanya kalau dia tidak sebelum makan kita sikat, sebelum sarapan, tidak adalah manfaatnya. Kalau kita sikat setelah makan, setelah sarapan pagi, ya ada manfaatnya karena plak itu kan tercampak. Tadi materia alba tadi yang plak itu tai gigi itu kan tercampak. Yang materia alba, sisa-sisa makanan, cabai, apa itu yang pagi-pagi itu paling sarapannya lontong kan. Ya semuanya bersih jadinya. Kalau siang kita bawa sikat travel juga boleh kita pakai, setelah makan siang juga boleh. Tapi yang disarankan dari WHO, dari IDPDGI kami itu menyarankan cuma 2 kali aja sehari, setelah makan pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur dia durasinya sampai ke pagi tuh kadang hampir 8 sampai 10 jam. Jadi sangat bagus. Sebelum tidur itu harus dijaga. Sebelum tidur itu yang harus dijaga banget. Jadi kita harus sikat, tidak boleh terlewat. Kalau terlewat, rasakanlah akibatnya. Ji, Ji yang benar mana Ji? Sewaktu mandi pagi sikat gigi atau setelah sarapan pagi sikat gigi? Yang benar itu setelah sarapan. Kalau habis mandi sarapan, kan udah sikatan, sarapan lagi, ya nggak ada lah faedahnya. Kalau nggak sarapan kayak mana? Kalau nggak sarapan, nggak usah sikat gigi pun tak apa lah. Wanjang. Bau lah. Dari malam sikatnya, malam udah sikat, tak sarapan, tahu salah sikat gigi. Tapi kan bau lah, bau pagi itu kan hawanya beda kita. Iya, benar. Hawa bangun tidur itu kan bau apa namanya itu? Bau naga. Bau naga. Bau bangke. Bau naga. Bau naganya masa dibawa sampai kerjaan? Nggak apa-apa lah buat pengawal. Bang HP gimana? Kalau untuk social distance bagus itu, bawa mulut menjauhkan. Berarti kalau pagi-pagi awak bercium sama bini awak, nggak apa-apa lah ya, bertukar ya. Dalam. Kasihan di sini ada yang belum mampu. Belum mampu. Sama istri itu kan kalau kita kan halal. Ya tergantung istrinya, dia mau nggak kita bau-bau. Tergantung istrinya Mbak. Iya juga ya betul. Dia kok tutup kuping ya, nggak ini ganggu anak-anak ya. Oke, Bang Ape udah menjawab. Mantap. Ya. Itu pertanyaan berikutnya itu Kak, pertanyaan berikutnya. Itu ini belum dijawab ya? Belum. Itu sikat gigi diganti 1 kali sebulan. Kenapa? Awak anak-anak dulu bilangnya brus gigi. Brus. Ya. Kalau prinsip Oji ya, prinsip kita aja lah sebagai manusia aja lah, realistis aja, nggak perlu dokter gigi. Jangan marah-marah lah Kak. Bisa sampai lama-lama gitu diganti. Nggak perlu, itu logika aja, nggak perlu dokter gigi lah. Kita aja yang main feeling. Ya untuk Bang HP, khusus Bang HP, sikatnya itu pakai sikat kawat. Biar tertahan lama. Kalau setahun itu, kalau sikat kita itu kadang di atasnya ini sudah ada dia kotoran-kotoran. Iya, benar Ji, benar. Daerah daerah penulisan, daerah
ISPA ya. Pencernaan kan kotor banyak dia kotorannya di sini. Sedangkan kadang kita 2 bulan aja belum ganti dia udah banyak kotorannya. Masa setahun nggak mau diganti, Bang HP gimana sih, Bang? Nanti istri mau ganti, sikat gigi nggak mau. Istri mau ganti. Makasih Kak Oji. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Oji. Dari kawan sebangku. Kali Glenn ya, bohong-bohong nyawa itu. Ngeri kali, Ji. Oji, tapi bohong. Oji, ini ada pertanyaan dari Novita. Ya. Dia suka pakai sikat gigi anak-anak supaya menjangkau sampai ke geraham belakang atau geraham bungsu. Boleh apa enggak itu? Awak nggak punya geraham bungsu loh. Kayak Yuli lah, kalau beli baju tempat anak-anak. Kalau bilang-bilang Mayos. Iya, bagus. Sikat gigi itu pun teman-teman ada aturannya. Kita kan mulut kita ini bukan mulut buaya, panjang kan. Nggak kayak mulut orang ini ya kan, Ji? Mulut Buaya. kita ini kan udah dibuat Tuhan itu Cantik mungkin ya. Jadi sikat gigi ini pun sebenarnya salah. Panjang kali dia. Yang paling dilarang tuh sama sikat giginya jangan ditelan. Jadi kalau sikat gigi anak-anak boleh karena kalau geraham bungsu itu kan kita kan anatominya makin ke belakang makin sempit. Kalau sikat gigi besar dia tidak mampu masuk dia. Nggak mampu masuk, dia sempit. Jadi kalau gigi anak-anak kan kepalanya kecil. Dia masuk dia. Baguslah itu kan kita mencari solusi untuk kita sendiri. Smart. Oke. Ngeri ya. Oji, aku lah nanya. Aku mau nanya nih. Kalau misalnya nih kita belum tumbuh geraham bungsu, itu kira-kira itu belum dewasa. Enggak, itu kira-kira bakal tumbuh lagi apa enggak? Itu. Kalian tumbuh kalian ya. Itu tandanya belum dewasa. Iya. Belum dewasa Kolil. Sarpet diam kok sarpet. Di Ulil kok masih anak-anak belum tumbuh geraham bungsu ya Allah. Tapi itu wajib tumbuh apa enggak sih? Enggak kan? Oh gini. Geraham bungsu itu kan dia bisa tumbuh bisa tidak. Wih, berarti nggak apa-apa. Kalau lihat turunan lihat ayah ibu kita biasanya kalau ayah tuh ibu punya pasti anak-anaknya ada geraham bungsunya. Kalau tidak tumbuh kadang dia bersarang di tulang rahang. Dia tidak mau keluar karena sempit. Sempit bener. Karena sempit rapat. Sempit ya, Lil. Masih sempit, Lil. Iya. Karena ada ruang. Kan masih anak-anak. Berarti nggak apa-apa ya Kak Oji kalau nggak tumbuh. Sempit rapet dia nggak mau keluar. Kalau sempit rapet dia nggak mau keluar. Berarti nggak apa-apa ya kan Kak? Tapi kalau di ronsen nanti dia ada itu. Macam orang Batak ya ibu ini ya. Kalau di ronsen dia kadang kecil. Jadi kita kan kasat ini tidak nampak. Jadi kalau misalnya kita penasaran, curious gitu, apa ada atau tidak, kita harus wajib ronsen. Kalau tidak ada gejala gitu sakit, tak usah ngambil penyakit. Risiko. Nggak ada Kak, nggak ada. Jadi kalau pengen penasaran, ronsen. Kalau tak penasaran ya udahlah, nggak ada gunanya. Tapi geraham tidak tumbuh itu karena mungkin kita tidak apa ya? Itulah tadi tidak dewasa. Sempit rapat. Apalagi gitu ya? Oji bilang sempit rapat. Sempit rapat. Enggak kali tuh Kak Yosi. Lama keluarnya itu kalau gitu. Makin cepat lah kalau kayak gitu.
Lama lah. Oh, Bang RPS lama dia. Bang RPS lama dia. Ini lain udah temanya nih kayak. Ini mengandung konten dewasa udah nih. 18 plus ini. Ya udah. Ayo lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Udah ngantuk ini. Minum tutu dulu, Bang. Awak makin nggak ngantuk ini, makin nggak ngantuk, makin semangat. Gara-gara yang tadi ya? Gara-gara sempit lah ini. Bang Dalmer mana nih? Bang Dalmer kok nggak ada suaranya nih? Anak kampung baru, Keluar Bang dulu, Nasdi. Bang Dalmer. Dia anak SMA 5 1 semester. 1 semester ada jam kali. Kan iya, semester kedua dia udah minggat ya. Dalmer bukannya Hendra Rido. Bukan lah. Rido. Dia dulu Lagi. duduknya di belakang sama si Irfan ya kan? Iya. Belakang kali, tukang tidur. Irfan Kobar ya. Tidur pula. Kak Rumondang. Bang Adit. Ya, halo, menyimak. Nggak ada pertanyaan, Kak Rumondang? So far sih masih aman-aman aja Jadi, lah. udah. Intinya. Cuman Oji, ini, mau nanya, Oji. Bu, boleh nanya? Boleh. Ada Kak Mondang dulu. Ya, malam semua. Makasih ya, Bu Dokter Ozi udah berbagi dengan kita. Cuma bertanya aja, kalau kita bersihkan karang gigi itu sebaiknya berapa kali waktu sih sekali? Scaling. Ya, scaling. Scaling itu sebenarnya kalau untuk serius itu perempuan tanpa merokok setahun. Tahun sekali. Tambah cek kesehatan. Tapi kalau kita merasa nggak ada karang gigi, tidak perlulah. Tak perlu Tapi untuk ceknya, kadang kan dokter gigi ini kan upselling. Banyak ini, kadang dia tak ada pun dibilang ada. Ya, upselling. Jadi kesakan ini. Sekarang kan dokter gigi ini kan komersil juga ada lah. Dia kan pasien datang kan nggak mungkin dia bilang nggak ada karangnya. Toh udah datang ke praktek. Jadi mungkin pasti kalau kita datang pastilah dibilang ada karang. Ya silakan sekali boleh. Kalau kita merasa kita nggak merokok, perempuan ya. Kalau laki-laki memang wajib lah setahun sekali. Kalau kita Kak Rumondang, kita kan perempuan. Toh kita tidak banyak merokok, minum kopi, atau mungkin kita masih nyaman, nggak ada terasa di kaca kenapa gitu kadang kuning. Tapi kalau belum ada, ya nggak mengapa, tak usah membersihkan karang gigi. Kalau kita minum kopi, Kak Oji, kayak mana? Kalau minum Kalau perempuan itu banyak kumur-kumur karena sering banyak bergibah. Kak mau nanya Kak. Mau nanya Kak. Ini serius nih mau nanya nih. Ya. Apa itu, Pra? Ini Pra. Kak Oji, kita kan usia di 40-an lebih gini ya. Kalau awak masih 30. iya masih anak-anak. Kan kemungkinan gigi kita tuh ada yang goyang atau apa gitu. Itu sebaiknya kalau goyang giginya dibiarin aja atau dicabut? Ini memang kalau gigi goyang itu, saya jawab ya, ini Pipin kan? Iya Kak. Terus Ji. Kalau Ya gigi tempat goyang, contekan awak ini dulu. Nah terus gimana? ini gigi goyang ini seberapa banyak goyangnya? Goyang apa sekarang? Goyang rumah? Apa goyang Udah tua. aja? Ngeri ya dokter gigi ya. Udah bandel ke dokter gigi ya. Tadi bilangnya sempit rapat nih goyang pula. Nggak serius. Goyang apa Ya, ini? goyang aja gitu. Gini,
Pin, goyang itu ada bertingkat-tingkat dia. Mana tuh bertingkatnya? Baru tahu. Ini juga ya. Penyanyi dangdut ada yang goyang ngebor, goyang patah-patah, Ada juga goyang gitu ya. Iya. Gigi pun ada tingkat-tingkatnya. Terus? Belum dijawab nih, weh. Kasus gigi goyang itu namanya mobility, mobile. Dia udah goyang-goyang mobile. Jadi dia ada tingkat 3. Tingkat 1 dia cuma 1 mili aja gerak-gerak. Dia nggak bebas. 1 mili aja dia gerak-gerak 1 mili. Kalau tingkat 2 dia gerak-geraknya di atas 1 mili. Kalau yang tingkat 3 dia udah bisa mutar-mutar, tinggal dicabut aja. Gigi ketawa. Geli kali Koki. Yang mana tipe goyangnya, Pin? Awak mau tahu lah. Awak goyangnya sih memang nggak parah, tapi kan terasa dia goyang sendiri gitu. Maksudnya beda sama yang lain. Ada tua, Bang. Banyak-banyak lama bertobat. Jangan makan bonbon. Kalau dia sudah terasa, itu pasti goyang 2 ke atas. Udah goyang Dumang atau goyang Inul juga lah itu mungkin ya. Kan papa nih tuh, kan papa semua tuh. Perawatannya itu serius. Maaf ya, Pin. Kok maaf pula? Terus jawab. Perawatannya itu kalau kita goyang, kita komplain, kita pengen dia bagus, itu ada namanya bone grafting. Nah, gimana tuh? Tanaman bubuk tulang. Udah balik reaksi Berarti bisa nggak goyang lagi jadinya kalau dikasih bubuk tulang? Iya. Dikasih, jadi dia di obat tradisinya, mungkin dibor, dikasihlah bubuk tulang tadi. Jadi tergantung pasien mau enggak. Ya kayak semangat ya. Itu biayanya berapa, Bu Dokter? Bone grafting. Ya maksudnya biayanya berapa, Bu Dokter? Kan sekalian nanya biayanya kan bisa. Untukmu gratis lah. Tapi nggak melakukan. Itu yang melakukan itu spesialis gusi. Namanya spesialis perio. Oh gitu. Oji tidak melakukan goyang. Oji dia nggak menanam, dia mencabut. Dia untuk goyang-goyang nggak deh ya? Iya. Oji spesialis cabut deh. Kalau sebagai general, Oji kan general praktis ya, bagi umum. Oji kan ini kan dokter gigi umum. Jadi kalau Oji tidak mampu, tidak Oji bilang mampu. Kita harus ada referral system. Jadi Oji nggak sok pinter sendiri. Tapi Oji menjelaskan ini begini. Tidak pasien untuk dikuasain kalau kita tak pandai. Iya. Betul. Untuk itu kita tidak boleh tidak boleh mengerjakan. Apa supaya nggak anu kan? Berapa kali, Pra? Iya, Pra. Bijinya kan tadi dikasih bubuk tulang, ya. supaya nggak lincah dia, nggak gerak-gerak terus. Iya. Nah itu tahan berapa lama tuh, Ji? Tuh. Bubuk tulang itu selama kita tidak pernah dia hilang. Dia bukan seperti filter untuk orang kecantikan itu, dia nggak hilang. Kalau filter itu kan mungkin dia 5 tahun dia hilang, tapi kalau bubuk tulang Kok hilang? Oji sudah menghilang. Oji menghilang. Loh, Ji, mana? Semua nanya kali. Sinyalnya. Sama Novita. Nah, loh. Iya, tadi memang ada kok, Oji masih ada. Tapi videonya Coba Rudi. Mana? Videonya Rudi. Bang Rudi tuh video si Poji. Novita itu Novita. Ya udah Novita menggantikan. Loh. Acip pula ya. Ganti posisi Oji. Aku nanya ini.
Jam Mak, banyak kali pertanyaan Wak Yos ini. Ya. Mumpung gratis. Ya juga banyak ya. tanya Kalau kau, ke dokter Yos. bayar. Banyak tanya kau. Oji panggil. Oji. Mana Oji nih? Oji lagi ke toilet. Mana Oji? Habis sekolah. Diterkam. Kena marah. Diterkam sama Kena marah. Ditarik ke kamar. Kena marah sama Bang Yunan. Inilah perempuan nih, memang mesti sering kumur-kumur, begibah aja. Suka gibah ya Kak Asia. Iya, cocok. Mana dia Kak Oji? Apa sih? Panggil Bang Yunan dia tuh, woi. Dipanggil. Nunggu-nunggu Kak Oji, door prize-nya dulu dimainkan, Lil. Kayak mana nih? Siapa yang mendapatkan Bang Cos, langsung aja, Bang Cos. apa? Mana Bang Cos? Apa, Ki? Nampak Bang Cos? Bang Cos lagi ulang tahun. Berarti itu udah masuk tuh Kak Oji tuh. Nah, Dokter goyang, masuk dokter goyang. Kak Oji, kemana tadi? Kena marah Bang Yunan ya? Iya. Nggak tahu ini. Oji rasa terpencet ya. Oji nggak tahu lagi anak udah tidur kayak mana Oji kalau nggak pandai lagi menyambungkannya. Gaptek juga Bu Dokter. Ji, mau nanya lagi nih Ji. Ya, nggak bayar ya. Kalau ini pertanyaan apa keempat namanya? bayar. Tanya aja lah, kita kan berdiskusi. Iya. Ji, kalau misalnya kita mau apa tuh namanya memutihkan gigi apa veneer ya? Ya. Bleaching. Bleaching itu rambut Backlin. Itu dia efek sampingnya apa ya Ji? Misalnya bikin gigi kita makin rapuh atau gimana ya? Efek sampingnya gigi kita putih. Itu kan efek di depan. Efek sampingnya ya nggak bagus. Efek putihnya kan efeknya bagus. Oh ya, efek tengah ya. Si Oji bengong. Oji kok nge-freeze itu gambarnya. Oji hilang. Oji bengong dia. Bengong dia, nggak sanggup menjawab pertanyaanmu Mak Yos. Tinggi kali ilmu Mak Yos ini. Udah jangan banyak tanya kok Mak Yos. Diputihin lagi. Entah gini kan, ini perasaan Oji nggak enak nih. Dia mau minta ini nih veneer sama Oji ini gratis nih. Ya kan? Iya udah gak enak perasaannya. Woi, mana si Oji? Udah nggak ada dia. Hilang dia, aduh. Apalagi di Coba tunggu dulu Udah kita menghilang dia. kondisikan dulu. Gara-gara Mak Yos nih mau gratisan nih. Iya itu betul tuh. Sil, kau tarik lagi si Ponpon. Ponpon nggak bisa, dia lagi ngajarin anaknya. Awak japri kan dulu ya, dia nggak pandai, anaknya udah tidur. Jadi kayak mana nih ya teman-teman? Dah. Nah, itu pertanyaan Baru Kak T. selesai mengetik pertanyaan. Kalau kita sering geram. KTP itu. Oh, iya. ini dia. Itu saya yang jawab itu. Kan kalau kita kan sering tuh, saya geram kan, gitu kan. Apakah itu membentuk apa? Susunan gigi atau apa gitu. Tapi kan nggak ada Ojinya. Saya aja yang jawab ya. Memang efeknya ke muka dia KTP. Langsung jelek dah. Langsung gila. Nggak ada yang betul kalian memang. Door prize-nya dulu dibagi, door prize. Nih, tunggu ya, kita suruh dulu Kak Oji join dulu ya. Iya. Door prize-nya kayak diajarin. mana? Apa? Dikocok atau menjawab pertanyaan? Cuma jangan dikocok lah Kak. Dikocok aja Mak Yos, kan seru tuh kayak Arisa. Aduh. Ngilu Kak. Kayak apa? Kan ada tagline kopi di Jakarta ini. Kayak mana tuh? Kopinya mau dikocok sendiri. Asik. Oh. Ini nih Kak Oji udah masuk nih. Dia nggak ngerti kok dia. Oji, dia belum nyalain audio. Pasti dia nggak tahu nih cara nyalain. Tahu dia nih. Ajarin dulu Lia. Kalian udah diajari semalam itu loh. Privat, Glenn. Bang Rik mana Bang Dia Rik? sama Diam Wak. aja suaranya. Oh, Bang pantas Rik. lah. Nggak betul aja. Iya, kita Sini belum dia foto rupanya bersama ngajarin. loh. Iya ini dokternya Piggy, mana? Mana nih dokternya hilang? Hilang nih dokter Oji. Bu dokter lagi goyang sama Bang Yunan. Gila kok Lia.
Macam ngerti aja kok. Goyang tingkat 3 berarti. Tingkat 3. Goyang kali. Yang paling kiri gambar mic. Diajarin ya, Lil. Iya. Ini lagi iklan gini diisi dengan apa gitu? Silakan teman-teman kalau ada yang mau beriklan usahanya juga boleh. Ya, betul. Nah, di sela-sela ada yang mau beriklan gitu. Ini lihat nih rame nih. Iya, Dina lah jual beras, promosikan di sini. Dina apa ya ininya? Kegiatannya? Siapa tahu Sekarang nanti bisa sharing lagi. Bisnis apa dia? Oh, Dina cocoknya ini apa? Dia kan jago MC tuh. Apa namanya? Yang Alah, yo, udah nggak suka promo-promo, nggak ada persenanmu. ah? Apa tuh? Public speaking. Nggak Oh, ada public persenan di speaking. sini. Jangan kau promo-promo. Boleh tuh. Mana si Oji Iya, nih? Pandai dia. public speaking nanti Boleh tuh. Dina ya. Next. Nggak bisa dia nyalain itu ya. Mungkin perlu season 2 kali, Lil. Next week. Next week ada dari Bang Ferry ya. Kita Ferry udah mana? ada Ferry Irawan. Oh. Jangan lupa ya. Bos- Jadi ini bos Toyota. sambil nunggu-nunggu Kak Oji bisa join, aku mau pengumuman. Kita ada di support sama Bang Rudi Mares, masker IKA 594. Nah, nanti setiap ada session sharing, kita akan bagi 5 masker. Jadi kalau yang udah dapat nggak boleh dapat lagi. Mulai minggu depan kayaknya ya. Bang Kiki, kayak mana tuh Bang Kiki? Kayak mana bagikannya? Bagikan ya, bagi-bagi aja. Fotonya aja dibagikan. Adalah nanti syaratnya. Ongkir tanggung sendiri, ongkir tanggung sendiri. Oi, Bukannya kemarin yang hadir dulu dapat semua, baru Iya. nanti baru tuh dibagi-bagi gitu dong harusnya. biar ada door prize gitu, Kak. Oh, siap. Tapi kalau ada dari coding lab boleh lah. Entah coding lab mau ngasih tahap apa, misalnya apa Ada sih? di to- Coding lab mau kasih topi. kaos. Topi sama kaos. Oh, Itu topi sama Oji kaos sudah ya? masuk tuh Oji. Mana Oji? Tuh udah masuk. Tapi dia tuh. belum bisa nyalain suaranya. Audionya Itu belum tuh ya. deh. Yang mana tuh? Audionya belum ya? Apakah kita foto aja dulu, cemana? Boleh. Foto dulu, Masa nggak mau foto, masa nggak ada foto? Bang narasumbernya? Dalmer, nyalain kameranya, Bang. Suka kali foto-foto ya. Yo, Meng, cakap dulu, Meng. Bang Gang Adit. Nasti. Nggak pandai cakap Bakar ya? nanti Gang Nasti itu ya. Ulang sorokan nanti Gang Nasti di ujung Tapi itu. baru Biar bangun, tenggelam Teti. rumah kau ya. Yosi, galak Iya. kali kau sekarang. Iya. Efek pembahasan gigi ini ya. Ki sama siapa kau Ki? Udah Bang Ardi mana Bang Ardi? Apa Bang? Udah ada foto. Nggak kelihatan Bang. Si Oji-nya mana? Hah, Oh, itu kelihatan dia. ya? Ntar dulu. Itu dia mukanya anak kampung baru, udah nampak. Tapi dia nggak pandai cakap. Bahasa ini aja, AUU aja. Bahasa kalbu Darmer tuh. Udah bilang lah, Bang. Belum. Siap. belum. Biasa mukanya. Di keuangan nggak ada? Bang HP mana Bang HP? Hadir. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Hah? Nggak Mana kelihatan. Bang HP? Buka tepi tuh. Bang Adit. Licin, Wak. Bagus Bang, Buka makin pantat terang semua Kalau dia. ya. nggak ada mukanya plaknya ya. dia, Bang. Nggak ada plak. Oh Bang Begitu Ardi Abang dua buka ya, topi, pakai dua ya. terang dia Hah? terus. Bang Ardi pakai dua ya. Oh iya. satu Pasang masih dua deh, Bang. ada. Pasang dua. Ya, sehingga, Udah belum? belum, Dah. belum. Kilo kali Bang Bro. Belum. Belum. Teman-teman, Tunggulah, pelan-pelan kasih aja kita. apa-apa ya. Bilang lah, bilang. 1, 2, 1000 gitu. Bang Cos hilang-hilang itu Bang Cos. Ini kok Bang Tos itil. Bang Tos itil. Hilang-hilang timbul. Ah, itu Mbak Ozi udah itu.
Mana dia? Kak Dina biar aja kayak gitu. Mana mukanya, Din? Dokter Ozi. Udah. Si Oji lagi makan, woi. Bang Cos, mukamu hilang, Bang Cos. Ah. Ada Bang Etun itu. Tapi gelap-gelapan, Ter. Cepatlah. Satu lagi cepat. Bang Cos, nggak kelihatan. Piu. Bang Udah? Kardo fotonya. 1, 2, 3. Oke. Udah, nggak terasa, Bang. Iya. Mau pas Udah. foto. Udah. Kipas-kipas lah, Bang. Thank you, Rin. Apa lagi? Oji mana? Mana Ojinya? Aduh, Ji. Siap hilang, pertanyaannya Ji? tadi, Ji. Ngeri kali Ya. nyanyi itu, Bah. Oji. Cari Bang Yunan ya? Apa? Piu. Enggak gitu. Piu. Bang Oji. Kak Oji kayaknya udah nggak Udah bisa datang ngomong itu, nyalain. ngomong. Udah ya. Mana? Tuh, Kak Oji udah masuk tuh. Suara Oji. kemana tuh? Sekarang hidupin. Mana dia? Sekarang hidupin. Oji. Iya. Udah dengar? Udah. Ini ada pertanyaan dari Kak Tepi nih. Ya. Kalau kita sering geram sambil merapatkan gigi, apakah akan merubah bentuk gigi kita? Gigi. Mengubah bentuk gigi kita. Udah ngantuk ya? Oji. Mana cara bisa katakan? Apa kok Novita? Udah ngantuk. Bon ini. Kak Oji. Ya, Dengar nggak? dengar. Tadi pertanyaan dari Kak Tepi dengar. Nggak denger, Pak. Oke, diulang ya. Kalau Iya, misalnya kita ulang. sering merapatkan gigi karena kita gerem gitu, apakah akan mengubah bentuk gigi kita? Mau tidur sendiri. Siapa itu? Yang seperti itu siapa? Aku sering loh kalau gemes suka gitu. Oh, karena gemes, gitu ya. Sebenarnya itu kalau cuma gemes-gemes aja gitu nggak apa-apa. Tapi ada namanya itu anomali. Kita kerjakan tanpa sadar ketika kita tidur. Menggigit rahang kita keras, gitu seperti terkunci. Nah itu baru sering baru itu dia membuat gigi kita jadi rata. Terus apa nggak ada lagi dia cekungan, bulatan. Nah itulah yang namanya clenching. Yang kalau kita kerjakan secara patologi. Tapi kalau cuma seperti itu aja geram-geram itu nggak apa-apa. Tapi tekanannya ke apa? Walaupun dia cuma geram gitu, gitu, tekanannya jadi ke sendi nih, sendi telinga, sendi TMJ namanya. Jadi kadang dia mau sakit, tapi nggak terlalu. Kalau nggak terlalu sering ya nggak apa-apa. Tapi yang cleansing tadi yang dan kan kuat. Nah, itu baru patologi. Tapi kalau tidak, dia masih normal aja. Tidak mengapa. Nggak apa-apa, kata Kak Oji. Gimana Kak Tepi? Iya, soalnya betul. Kalau yang sampai tidak mengapa, tapi itu sakit emang betul. Karena sering geram itu ya. Ya. Ada sendi di sini. Aku lihat ngomong nih. Tekan jadinya. Gangguin ya, Bang. Mana Kak Tepi ada lagi? Nggak nanya lagi. Cukup.
Oke, kayaknya pertanyaannya ditutup ya, teman-teman. Ini kita kasih door prize-nya untuk Ameng dengan tuh. untuk 3 pertanyaan terbaik. Pertanyaan gue paling paten ya. Jangan yang terbanyak Ada ya. nanya tadi. Ada nanya tadi. Paling banyak. Enggak sih ya dikasih ya. Siapa pemenangnya, Mak Yos? Pemenangnya lah, punya. Kak Stevi, Kak Yosi, dan Bang HP. Yeay. Wih, awal nggak menang. Enggak. Iya. Hore. Hore. Tadi ada nanya loh Bang Sandi. Yang goyang-goyang tadi lah itu. Yang goyang tadi bagus ya. Itu ya. Nggak sia-sia ya, Mak Yos. Banyak pertanyaan. Seharusnya yang ngasih penilaian menang itu harusnya dokternya lah. Enggak lah, hostnya lah. Peserta Ya kan? Peserta protes ini bisa kita. Kan sponsornya kan hostnya. Oh, nggak bisa lah. Ini kita aju. Kok, Jadi berantem. Japri aja Bang Sani, Japri aja, selesaikan di rumah ya. Japri ya. Apa Bang? Apa Bang? Japri ya, Japri. Enggak. Oke. Makasih ya buat Kak Oji atas share-nya malam ini. Buat Makasih, Kak teman-teman Oji. semua yang Makasih, Kak Oji. udah dateng. Hari ini rame banget ya. Lumayan. Minggu-minggu selanjutnya. Minggu-minggu selanjutnya juga. di sini juga lagi rame. Belum. Kok udah dada-dada. Kak Novita sering hadir ya. Iya, harus hadir setiap minggu. Nanti dari teman-teman juga boleh kalau ada yang mau sharing nanti. Bang Adi